Gak ada politik hukum, gak ada. Mari kita cerdaskan anak bangsa. Hukum, politik. Saya paling tidak suka hukum dipolitisir. Walaupun faktanya terkesan seperti itu. Itu fakta orang. Kalau fakta saya tidak. Hukum ya hukum, politik ya politik. Jangan hukum dijadikan alat politik. Saya gak suka. Pembodohan anak bangsa. Jangan. Kalau bicara hukum, kita bicara hukum. Bicara politik, mari kita nggak akan berhenti. 6 tahun bicara politik, satu titik saja nggak akan bisa berhenti. Tapi kalau bicara hukum, hari ini kita bahas hasilnya tetap. Oh, masalah orang suka tidak suka terhadap sebuah keputusan hukum, itu urusan berbeda. Yang namanya praktik hukum, siapa saja bermain. Sebenarnya saya melihat seperti ini, barangkali Bu Dokter juga senyum-senyum. Ini kalau di zaman dulu namanya ini kasus ini, ya, apalagi pencemaran nama baik. Ini pasalnya ini pasal karet, dan hakim sama jaksa biasanya bilang, termasuk pengacara, ini kasus keranjang sampah. Maksimal kurungannya 9 bulan. Kalau kita pakai pasal 310, maksimal kurungan 9 bulan, sanksinya itu apa namanya, dendanya 2,5 juta. Kalau kita pakai sekarang pasal 433, sanksi terendahnya itu, ya, artinya dendanya itu 10 juta. Lebih tinggi. Ya, maksimalnya 40 juta. Ya, kurungannya tetap sama 9 bulan. Lalu, ini tadi ketika majelis hakim menerima eksepsi tadi, ini kan tadi kasusnya ini kan diperiksa sebelum KUHP baru ditetapkan. Ya, ini kan mulai proses sebelum KUHP baru ditetapkan. Tahun 2025. Ya, kan baru ditetapkan kemarin. Mestinya dia memakai acuan yang KUHP lama saja, yang hanya diwajibkan ini dalam KUHP, ya. Jika KUHP baru lebih menguntungkan terpidana atau tersangka, maka wajib memakai KUHP baru. Bahasanya wajib. Wajib. Gitu loh. Kalau KUHP baru lebih menguntungkan, maka walaupun dia prosesnya sebelum KUHP baru ditetapkan, begitu ditetapkan pakai yang baru. Kalau lebih menguntungkan, bukan pilihan. Lalu apakah ini menguntungkan jaksa? Baik, sebelum menguntungkan jaksa, tapi faktanya artinya KUHP lama yang lebih menguntungkan terdakwa. Nah, makanya dipakai KUHP lama, karena ini prosesnya dari awal. Sehingga seharusnya jaksa harus memakai KUHP lama. KUHP lama 310. Jadi jangan dibuat keraguan-raguan. 433 ayat 1 dan 2, 310 ayat 1 selesai. Ya kan? Ini pasal karet. Bukan 1 tahun, bukan 12 bulan, maksimal 9 bulan, denda 2,5 juta. Ini kan masalah nama baik saja, masalah harga diri. Yang mahal itu nilainya harga diri, gitu loh. Nah, kenapa ini menjadi ribet? Apakah TIFA itu bebas? Bebas atau tidaknya seseorang ketika sudah sampai ke persidangan, ya, itu ketuk palu, hakim yang menentukan. Salah tidaknya. Ya, salah atau tidaknya, dibebaskan atau tidaknya, itu hakim menentukan. Ini dikembalikan. Jadi, ada untungnya jaksa, ada, dia tinggal menyeleksi. Dari 30 berkas, ini 15 berkas yang khusus untuk TIFA. Naikkan kembali, bisa. Lalu dia berkoordinasi dengan Polri, boleh. Dikembalikan lagi kepada Polri untuk dilengkapi, nggak boleh. Dia udah P21, kewenangannya udah pindah. Batasan koordinasinya sejauh apa? Ya koordinasi biasa. Ini selain Kalau ini tambahan alat bukti dan saksi tidak bisa lagi. nggak bisa lagi. Itu diatur. Ini Bu Dokter tahu. Bu Dokter juga nyampaikan itu kepada mahasiswanya. Ya kan? Kalau masalah hakim tadi betul juga kata Pak Hakim ini, supaya cepat kita proses saja. Ini kan nggak jauh beda ini. Proses saja nanti diputuskan. Sebenarnya kalau dilanjutkan yang menang itu Dr. Tifa. Kenapa? Nanti hakim akan memutuskan bebas karena nggak jelas tuntutannya. Ini saya bilang saja ini. Lalu ngambang, ini ada kemungkinan Jokowi nggak hadir segala macam. Aturan hukum jelas, 1 kali, 2 kali, 3 kali upaya paksa, kecuali seseorang berhalangan tetap atau sakit. Kecuali hakim yang tidak berani memanggil gitu. Tidak ada urusan hakim tidak berani memanggil. Aturan jelas, aturan hukum jelas. Harus menghadirkan Kalau saksi. kita lihat di
presiden di kasus Bambang Tri dan Gus Nur, hakim tidak ada manggil Pak Jokowi, walaupun waktu itu masih presiden gitu. Ya artinya kewenangannya itu kan tentu beda. Hari ini dia tidak presiden lagi. Walaupun dia presiden ke-7, kita kan semenjak Pak SBY kan tidak ada lagi mantan presiden. Presiden 1, 2, 3 sampai presiden 7. Dia kan tetap saksi utama, saksi pelapor. Saksi pelapor kan? Saksi pelapor bisa dihadirkan kok. Kenapa dia bisa hadir di penyidik? Waktu di penyidik kan hadir. Waktu dia melaporkan kan hadir. Jadi kita jangan berasumsi. Masalah hukum bukan asumsi. Saya dari dulu udah bilang. Ya waktu kita ketemu juga. Kalau alasan Prof, tadi ini karena susah untuk menghadirkan Pak Jokowi dan Pak Tidak Jokowi ada hadir, susah. sehingga putusan setelah diambil tidak ada. Nah, kalau prosedur kita jalani nggak ada yang susah. Ya. Karena setiap ada prosedur ada sanksinya. Jokowi juga takut diberi sanksi kan? Malu kalau diberi sanksi kan? Masalah berani atau tidaknya itu terserah saja, tetapi aturan hukum harus berlaku. Saya sepakat dengan Bu Doktor. Masalah hukum kita tidak bisa politisir. Hukum ya hukum saja. Jangan ngambang kemana-mana. Ya. Tidak ada istilah politik hukum gitu. Gak ada politik hukum, gak ada. Mari kita cerdaskan anak bangsa. Hukum, politik. Saya paling tidak suka hukum dipolitisir. Walaupun faktanya terkesan seperti itu. Itu fakta orang. Kalau fakta saya tidak. Hukum ya hukum. Politik ya politik. Jangan hukum dijadikan alat politik. Saya nggak suka. Yang terjadi hari ini, hukum dijadikan alat politik. Dengan eksepsi diterima berarti ini kan dipolitisir. Pembodohan anak bangsa. Jangan. Kalau bicara hukum kita bicara hukum. Bicara politik, mari kita nggak akan berhenti. 6 tahun bicara politik, 1 titik saja nggak akan bisa berhenti. Tapi kalau bicara hukum, hari ini kita bahas A, hasilnya tetap A. Oh, masalah orang suka tidak suka terhadap sebuah keputusan hukum itu urusan berbeda. Ya, masalah orang terima atau tidak itu urusan berbeda. Kenapa? Kita di mata hukum sama. Ketika putusan ini sudah ada, saya tidak suka, saya bisa banding. Banding saya ditolak, saya bisa PK. Kalau memang novum, karena kita sama di mata hukum. Jangan dipolitisir. Saya dari awal udah bilang. Baik, kalau ada yang punya pandangan bahwa dengan putusan setelah sidang tidak atau dihentikan, ini win-win solution antara terdakwa dengan pelapor atau Pak Jokowi. Itu artinya tidak ada lagi nanti sampai ke tahapan pembuktian. Itu terserah. Mereka mau RJ lalu ya restoratif justice di belakang aparatur hukum lalu mereka membuat komitmen bersama, itu terserah. Ya, dan ini kan masalah humanis. Kalau ada juga yang memaknai bahwa putusan setelah dengan dihentikan sidang ini sama. Roy, itu berarti ada oknum di balik itu. Iya. Ada oknum yang merubah. Setuju. Nah ini Kemudian tegas ini. Ada oknum yang merubah menurut Ya. Bang Roy Dari internal UGM. dari internal UGM. Ya. Itu yang memegang data itu. Makanya jelas gak sih? Makanya UGM halo gitu. Tolong deh terima permintaan dari Ainus dan Kip, kami semua deh. Saya bantu Pak Ade. Enggak, maksudnya Ya, gitu. saya bertanya kepada Ya. Bang Roy sudah memegang linknya Ya. dan lain sebagainya. Maksud saya berarti yang mengoperasikan link tersebut Betul. kan ada orangnya kan? Ada orangnya. Ada orangnya dan Ada ada oknumnya. zamannya, ada tentu ada tempusnya. Persis. Yang dilakukannya kapan, itu jelas. Nah di situ Bang Roy sudah betul-betul bisa melihat itu hari apa, kapan, detik keberapa, itu ada. Ada jejak digitalnya. Tapi tidak akan saya omongkan di sini. Itu yakin betul itu Bang Roy. Ini Yakinlah, gak main-main loh Bang Kalau Roy. ini benar-benar digital forensik kalau ini. Benar karena Mas itu Roy alat sudah- buktinya digital. Mas Roy sudah menyimpan itu semua. Sudah. Sudah menyimpan ya? Detil-detilnya. Link screen capture Perubahannya. semua perubahannya sudah. Dan itu akan dibuka nanti kalau ada sidang. Ya entah ada sidang entah ada apa pokoknya saya buka. Ini gak main-main loh Bang Oh Roy. nggak main-main. Ini gak main-main. Saya loh. sedih Bang. Saya sedih Bang Ade karena di kampus yang saya cintai. Ya, saya S1, S2 dari UGM. Kenapa UGM Bukannya Bang Roy tega harus melakukan ini? menjaga kampus Bang Setuju. Roy dengan hal-hal yang seperti ini sebenarnya. Makanya karena ini saya Gitu percaya Universitas Gadjah Mada kalau benar tidak mungkin melakukan ini. Jadi pasti ada oknum. Makanya sampai Profesor Sofyan Effendi mantan rektor UGM pun itu juga melakukan ini UGM kok kayak gini sih penjelasannya. Beliau itu gemes loh dengan kayak gini. Dan beberapa kagama sekarang keluarga alumni Universitas Gadjah Mada juga menyatakan ini. Terus kemudian sekarang tidak hanya UGM Mas Aiman. Saya bocorkan lagi. Teman-teman dari ITB
mulai juga mereka membantu kami menemukan beberapa jejak-jejak ini. Digital. Iya, jejak digital. Meskipun saya bilang nanti dulu, saya urusi kampus saya dulu, ya gitu. Tapi sudah ada beberapa. Bahkan dari internasional mereka sudah siap bantu, dari Amerika juga. Saya menjadi agak ngeri-ngeri sedap dengan Bang Roy ini. Belum lagi laporan polisi yang akan dihadapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nampaknya akan ada masalah baru loh Bang Roy. Ini terkait dengan UGM. Ini kenapa? Maksudnya bakal dilaporkan lagi karena UGM ini. Ya, bukan persoalan itu. Kebalik Mas Evan. UGM pun sekarang sudah dituntut karena ada masalah-masalah ini. Maksudnya UGM juga bisa sebagai lembaga sebenarnya kalau misalkan ada alamat yang dikatakan Bang Roy sudah disimpan semua, tentu ada orangnya loh. Ada orangnya. Nah ini yang perlu diungkap. Ada kata Mas Roy. Kalau dan ini sangat berbahaya saya rasa. Oke. Ya, perkara nanti itu mendapat tanggapan luas atau apresiasi luas dari masyarakat Indonesia yang kemudian nanti bisa tanda kutip dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral, itu memang sudah harusnya di dalam demokrasi kan begitu. Tetapi belum bicara kita politik elektoral begitu. Oke, baik. Berkaitan dengan hal tersebut, silaturahmi yang dilakukan membaca intensitas safari politik Jokowi belakangan ini, apakah ini juga cukup wajar untuk mantan presiden tetap aktif bertemu dengan elit politik pasca lengser, Mas Rai? Ya wajar, ya tetap wajar, tidak ada masalah ya kalau soal ini. Yang jadi masalah bagi saya itu adalah seolah-olah ingin menafikan bahwa salah satu target dan tujuan dari pertemuan-pertemuan ini adalah politik gitu. Nah, maksud saya itu menurut saya yang ya, kurang wajar gitu ya. Kalau bertemu ya silakan saja gitu. Nah, apakah ini terlalu pagi? Oh enggak juga. Karena kenapa gitu? Karena bagi Pak Jokowi akan berbeda dengan partai-partai politik yang eksis gitu. Kalau partai-partai politik yang eksis kan sudah dengan sendirinya mereka sedang bekerja ya melalui aktor-aktor mereka di daerah, termasuk di dalamnya tentu melalui tokoh-tokoh mereka secara nasional gitu. Mereka sedang bekerja. Ya Golkar bekerja melalui Bahlil dan menteri-menteri lain gitu ya. PKB melalui Muhaimin dan menteri-menteri lain, PAN melalui Pak Zulkifli dengan menteri-menteri lain dan seterusnya. Mereka sedang bekerja secara politik sebetulnya gitu. Entah itu dilakukan secara terbuka atau tidak gitu. Nah, itu satu hal. Oleh karena di PSI-nya kelihatan belum muncul tokoh yang dapat meraup suara, termasuk di kalangan menteri-menteri yang mereka punya sekarang, ya mau tidak mau ya Pak Jokowi ya harus turun dari sekarang. Sebab kalau tidak, ya mereka akan ketinggalan. Sebab partai-partai yang lain itu sudah bekerja bahkan sejak dari mereka terpilih sebagai anggota kabinet gitu loh. Dan halo teman-teman sekalian, salam kebangsaan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan para penikmat analisis kritis dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di saluran pengamat krusial. Sebuah diskusi yang konsisten hadir untuk mengurai, menganalisis, dan membedah dinamika hukum serta politik nasional secara objektif, rasional, dan berlandaskan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang positif. Seperti yang kerap saya katakan pada ulasan-ulasan kita sebelumnya, konstitusi dan hukum di negara ini tidak boleh sedikit pun dijadikan instrumen pragmatis atau alat legitimasi politik. Ketika marwah penegakan hukum ditarik ke dalam arena perselisihan politik praktis, yang dikobarkan bukan sekedar para pihak yang bersengketa, melainkan asas kepastian hukum serta pencerdasan kehidupan bangsa Indonesia. Menyikapi perkembangan persidangan terkini yang kian dinamis dan memanas, khususnya yang berkaitan dengan dinamika eksepsi, sengketa kebangsaan, dokumen administrasi, hingga penerapan pasal-pasal tindak pidana pencemaran nama baik, kita dituntut untuk bersikap cermat dan tidak mudah terdistraksi oleh opini publik yang menyesatkan. Secara asas hukum pidana formal, penerapan aturan hukum harus berpijak pada prinsip legalitas dan transitoris. Apabila terdapat perubahan perundang-undangan dari aturan lama menuju regulasi baru, asas hukum menetapkan bahwa ketetapan yang paling menguntungkan bagi posisi terdakwalah yang diwajibkan dijadikan acuan utama. Kita tidak boleh membiarkan terjadinya ambiguasi hukum dalam ruang peradilan. Di sisi lain, perdebatan mengenai batas kewenangan penyidik, penuntut umum, hingga independensi majelis hakim adalah fondasi utama. Prinsip dasar equality before the law bersama
persamaan di hadapan hukum harus ditegakkan tanpa memandang kedudukan sosial, latar belakang politik maupun jabatan masa lalu seseorang. Prosedur pemanggilan saksi-saksi kunci maupun pelapor di muka sidang adalah standar baru dan standar baku hukum acara pidana yang wajib dipatuhi demi terwujudnya keadilan yang hakiki. Selanjutnya, teman-teman sekalian, satu poin krusial yang perlu kita cermati bersama adalah persoalan pembuktian dan keabsahan dokumen. Di era modern ini, keabsahan sebuah data atau rekam jejak digital tidak lagi bisa diperdebatkan hanya melalui asumsi kualitatif, melainkan harus diuji secara forensik digital yang akuntabel. Munculnya isu mengenai dugaan keterlibatan oknum atau perubahan data pada institusi-institusi pendidikan tinggi ternama menjadi ujian berat bagi marwah keilmuan bangsa kita. Kampus sebagai banteng terakhir kebenaran ilmiah harus berdiri netral, transparan, dan berani membuka fakta sejelas-jelasnya. Apabila memang terdapat pelanggaran atau manipulasi yang dilakukan oleh oknum tersebut, maka proses penegakan hukum harus masuk hingga ke akar permasalahan tanpa yang ada yang ditutup-tutupi. Langkah ini penting bukan untuk menjatuhkan kredibilitas institusi, melainkan justru untuk membersihkan nama baik lembaga-lembaga pendidikan tersebut kepungan spekulasi publik. Sebagai pengamat yang konsisten, pengawal isu-isu hukum dan politik ini, sejak awal saya melihat bahwa masyarakat hari ini sudah semakin cerdas. Masyarakat tidak lagi dengan mudah menerima narasi tunggal tanpa pengujian fakta. Pilihan hari ini sangat jelas, apakah kita akan membiarkan proses peradilan ini berlarut-larut dalam ketidakpastian politik, ataukah kita mendorong aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan presisi, hanya melalui pembuktian yang jujur dan ketukan palu hakim yang independenlah kebenaran substantif dapat terungkap dan ditegakkan. Sosial di tengah sosial dapat diredam. Mari kita bersama-sama mengawal seluruh proses ini hingga tuntas demi tegaknya kedaulatan hukum dan keadilan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana pandangan kritis Anda mengenai dinamika persidangan dan substansi hukum yang telah kita bedah hari ini? Silakan sampaikan gagasan dan tanggapan Anda secara santun, rasional, serta konstruktif di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi berupa like, bagikan video ini, dan pastikan Anda telah subscribe Pengamat Krusial agar tidak ketinggalan analisis-analisis hukum dan politik terpercaya berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam NKRI.